Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Balkis, NIM 2018 133 009, Program Studi Pendidikan Geografi Universitas PGRI Palembang semester 5. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tipe pemukiman. Kawasan permukiman dapat dilihat dari klasifikasi permukiman dan tipe pemukiman. Menurut Wesnasa mengemukakan bahwa tipe pemukiman dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu tipe pemukiman berdasarkan waktu hunian dan tipe pemukiman berdasarkan karakteristik fisik dan non-fisik. Ini merupakan gambar dari tipe pemukiman menurut waktu hunian. Ada yang permanen dan ada yang sementara. Tipe pemukiman berdasarkan waktu hunian ditinjau dari waktu hunian permukiman dapat dibedakan menjadi permukiman sementara dan permukiman yang bersifat permanen. Tipe sementara dapat dihuni hanya beberapa hari atau beberapa bulan saja tergantung keperluan, misalnya tenda pengembara atau tenda pengungsian pasca bencana. Sedangkan tipe permanen umumnya dibangun dan dihuni untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Berdasarkan tipe ini, sifat pemukiman lebih banyak bersifat permanen. Bangunan fisik rumah dibangun sedemikian rupa agar penghuninya dapat menyelenggarakan kehidupan dengan nyaman. Dan yang ini merupakan gambar dari tipe pemukiman berdasarkan karakteristik fisik dan non-fisik. Ini merupakan gambar perkembangan kota Jakarta dulu dan sekarang, baik dari bangunan maupun kependudukannya. Tipe pemukiman berdasarkan karakteristik fisik dan non-fisik. Karakteristik fisik meliputi yaitu jumlah penduduk yang berubah, tata letak bangunan yang berubah, memadainya konstruksi bangunan dan ventilasi, kepadatan bangunan yang bertambah maupun berkurang, keadaan jalan yang berubah, drainase, dan persediaan air bersih. Sedangkan karakteristik non-fisik yaitu tingkat kehidupan sosial ekonomi, tingkat pendidikan, mata pencarian, dan disiplin warga. Pada hakikatnya, pemukiman memiliki struktur yang dinamis. Setiap saat dapat berubah dan pada setiap perubahan ciri khas lingkungan memiliki perbedaan tanggapan. Hal ini terjadi dalam kasus permukiman yang besar. Karena perubahan disertai oleh pertumbuhan, sebagai suatu permukiman yang menjadi semakin besar secara mendasar dapat berubah sifat, ukuran, bentuk, rencana, gaya bangunan, fungsi, dan kepentingannya. Jadi, jika tempat terisolasi sepanjang tahun, kondisinya relatif tetap sebagai organisme statis. Suatu kota besar maupun kecil akan menghindari kemadegan. Kota akan berkembang baik secara vertikal maupun horizontal. Fungsi baru perkembangan dan fungsi lama menghilang. Pengalaman sosial dan transformasi ekonomi mengalami perkembangan pula. Pada akhirnya, yang terpenting untuk dipertimbangkan bahwa semua pemukiman memiliki jati dirinya masing-masing secara khas, baik tanpa fisik, peranan, dan fungsi sejarah arsitektur maupun perencanaan. Baik, mungkin itu saja sekilas pembahasan kita tentang tipe pemukiman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.